Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi video kali ini masih tentang dress lagi. Aku buat dress modelnya seperti ini. Tangannya itu trompet, kemudian aku kasih payet. Dan bagian lehernya itu seperti ini, segi empat. Segi empat atau persegi itu sama aja. Dan bagian belakangnya juga seperti ini. Oke teman-teman, silakan diikuti prosesnya. Barangkali ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang mau buat dress pesta ke gereja atau apa gitu. Pokoknya ikutin terus ya. Seperti biasa, aku kasih tunjuk dulu bahan-bahan yang aku pakai. Yang pertama itu ada brokatnya warna hijau. Kemudian ada lapisnya dari kain kain rosella lapisnya. Kemudian ada polanya. Ada pola depan, pola belakang, tangan, kemudian bagian lonceng tangannya juga. Ada benangnya dan ada guntingnya pasti. Jadi langkah pertama yang kita lakukan teman-teman, kita letakkan dulu polanya di atas kainnya seperti ini. Dengan posisi kain itu udah kita double dan posisi kain yang baik itu di dalam gitu. Jadi kita atur posisi polanya. Ini untuk menghindari kita salah potong gitu loh. Jadi kalau kita misalnya udah susun seperti ini, kita tinggal motong. Apalagi kalau bahannya itu kira-kira pas-pasan, jadi harus kita atur betul-betul, harus kita perhatikan betul-betul sebelum kita potong. Kita atur dulu posisi pola-polanya semua. Baru kalau kira-kira udah pas, udah mencukupi, baru kita potong seperti ini. Di sini aku potong dulu bagian badannya. Kemudian nanti sampai selesai itu bagian tangannya. Tapi ini aku skip banyak ya teman-teman. Intinya proses pemotongannya kurang lebih seperti ini. Jadi semua kampuhnya itu aku sisihkan 2 atau 3 cm gitu. Kita potong. Ini teman-teman perhatikan, itu yang warna hijau di samping pola itu 3 cm untuk kampuh. Lalu kita selesaikan semuanya. Dan untuk bagian tangan, biasanya aku buat kampuh itu 2 cm atau 1,5 cm. Kalau teman-teman misalnya mau di stick balik, dibuat 2 cm. Dan kalau misalnya nggak di stick balik, diobras gitu, bisa 1,5 cm supaya lebih rapi gitu. Kemudian kita selesaikan lagi bagian tangannya. Ini di sini juga aku sisakan kampuhnya supaya nanti bagian loncengnya itu bisa kita stick balik atau kita jahit gitu. Mana bagusnya lah nanti kira-kira. Kita selesaikan semuanya. Dan ini udah selesai, aku potong bagian badan depan dan bagian belakang dan juga lapisnya atau puringnya yang dari kain rosella tadi. Proses pemotongannya sama aja teman-teman, kita tinggal sesuaikan brokatnya dengan rosellanya gitu, lapisnya. Karena kebetulan ini sampai atas aku kasih lapis ya, jadi kita sesuaikan aja. Dan di sini udah aku obras semuanya, pinggirannya semuanya udah diobras. Udah digabungkan antara lapis dan brokatnya. Kemudian kita masuk ke proses menjahitnya gitu. Jadi sebelum kita jahit, kita ukur dulu bagian resletingnya, kemudian kita kasih tanda seperti itu. Kemudian sisanya kita jahit ke bawah. Oke. Kita jahit pelan-pelan karena kebetulan ini brokatnya agak melar juga, jadi lumayan sensitif menurut aku. Kita jahit. Ini sebetulnya nggak aku tarik ya teman-teman, cuma merapikan aja gitu. Biarkan aja, nggak usah ditarik. Ini. Kemudian kita pasang resletingnya.
kita ukur sesuai yang kita tandain tadi. Kemudian kita jarum pentolin. Seperti ini. Kita buat semua jarum pentolnya. Dan yang pertama kita jahit dulu pakai sepatu yang biasa supaya nanti kita lebih mudah menjahit pas kita pakai sepatu sebelah yang untuk resleting Jepang. Jadi kita jahit biasa dulu di pinggir resletingnya seperti ini. Sepatunya nggak usah diganti dulu. Tapi kalau teman-teman memang udah betul-betul mahir, nggak apa-apa, langsung pakai sepatu yang sebelah. Kita selesaikan. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan, di sini aku ganti sepatu. Nih. Bentuk sepatunya seperti ini sebelah aja, dan itu yang sebelah kanan yang biasa tadi, yang standar. Kemudian kita pasang. Lalu kita jahit lagi pakai sepatu yang khusus resleting Jepang tadi. Ini sepatu sebelah. Kita jahit seperti ini. Jadi menurut aku ini lebih mudah dan cukup membantu. Karena posisi resletingnya kan nggak bergeser-geser lagi karena udah kita jahit sebelumnya kan. Dan kita lanjutkan sampai selesai, sampai paling bawah. Nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting rapi. Kita atur semuanya seperti ini. Baru kita jahit lagi sebelahnya. Seperti ini teman-teman. Agak dibuka sedikit resletingnya supaya lebih rapat. Tapi jangan terlalu rapat ya, karena apalagi brokat itu nanti akan agak susah dibuka, dibuka ditutup gitu. Jadi ini udah selesai. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan prosesnya. Kita jahit semua cup nutnya, bagian depan dan bagian belakang. Ini udah aku selesaikan. Aku skip. Dan kita lanjutkan lagi menjahit bagian bahunya. Ini bagian bahu. Kita gabungkan bahunya kedua-duanya. Kemudian nanti kita gabungkan bagian sampingnya. Oke? Di sini udah dijahit bagian bahu, kita lanjutkan di bagian samping, kiri kanan. Seperti ini. Jangan lupa sambil dirapi-rapikan supaya kainnya itu nggak berlipat. Seperti ini. Kita selesaikan sampai ke bawah dan kedua sisinya. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya udah selesai, teman-teman lihat sampai di ujung video dan teman-teman suka misalnya model dressnya, bisa nanti minta polanya biar aku buatkan ya. Barangkali ada yang suka gitu. Ini sih dress simple aja, tapi barangkali ada yang mau. Oke, kita lanjutkan satunya lagi. Sampai selesai. Jadi kalau cuma brokat yang kita jahit, kita buat alasnya ya, alas koran. Ini karena aku jahit pakai puring, jadi nggak perlu dialasin gitu. Dan ini udah selesai, bahunya udah selesai, kiri kanan udah selesai, sekarang tinggal bagian tangannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagian tangannya, ini tangannya kita stick balik dulu, seperti ini. Jadi bagian sisi baik kain itu di luar, kita gabungkan, kita jahit kecil di pinggirnya. Kalau kira-kira misalnya agak susah, kita jarum pentolin supaya nggak bergeser-geser, seperti ini. Tapi kalau bisa langsung dijahit, jahit aja supaya lebih cepat.
Kemudian aku alasin pakai koran karena ini brokatnya agak melar. Lalu kita jahit. Jahit kecil aja ya teman-teman, karena ini untuk stick balik aja gitu. Seperti ini kita jahit dulu. Kemudian kita buang korannya. Lalu kita balik. Seperti ini kita balik. Kemudian kita jahit lagi. Jangan lupa dibuat korannya lagi supaya nggak nyangkut dan brokatnya pun nggak melar. Ngomong apa sih? Nih, jadi cara stick balik itu seperti itu ya teman-teman. Kita jahit. Oke. Kita bersihkan korannya. Dan kita balik lagi. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke proses berikutnya, kita gabungkan tangannya tadi ke pola badannya, ke bagian badannya. Yang pertama kita tandain dulu bagian puncak lengannya. Kita kasih tanda merah seperti ini. Supaya nanti pas proses pembagian lengannya pas di atas. Kemudian kita gabungkan bagian ketiaknya, bagian ketiak tangan dan bagian ketiak badan. Kita gabungkan seperti ini, lalu kita pentolin. Kita atur ke sebelah kiri, kita atur ke sebelah kanan gitu. Jadi bagian yang kita tandain pakai kapur tadi, pas di bagian atas sambungan bahunya. Kita jarum pentolin ya teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa agak susah seperti ini, nggak apa-apa habis di jarum pentolin nanti dijelujur gitu. Jadi pas menjahitnya lebih mudah. Kita atur kiri kanan. Jadi ini tadi yang kita tandain bagian merahnya. Jadi kita letakkan pas di bagian sambungan bahunya. Kemudian kita jarum pentol. Dan inilah sisanya kira-kira yang harus kita pas-paskan nanti pas proses menjahitnya. Oke teman-teman, langsung kita jahit. Kalau menjahit bagian tangan ini pelan-pelan aja. Jangan ditarik. Tapi kita perhatikan supaya bagian bawah itu jangan sampai berlipat. Kita jahit pelan-pelan. Seperti ini. Jadi kita mengikuti garis kampuh yang udah kita buat pas proses pemotongannya, pemotongan bahannya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut. Kita atur sedemikian rupa. Ini kita sesuaikan bagian yang tadi tersisa. Supaya nanti hasilnya pas semuanya. Dan kalau teman-teman merasa sisanya kebanyakan, bisa dibuat kayak lipatan di bagian puncak lengannya. Ini kita selesaikan dulu semuanya. Ini udah selesai. Dan ini hasilnya. Nih, semuanya. Jadi nggak ada yang berlipat ya, bagian bawahnya rapi, bagian atasnya juga rapi. Nih. Dan bagian lengannya juga nggak ada yang sisa. Kita lihat ke sebelahnya lagi.
semuanya. Oke, kira-kira seperti itulah proses menjahit lengannya teman-teman. Untuk hasil akhirnya, seperti yang udah aku kasih tunjuk di awal, kurang lebih seperti inilah. Dan ini bagian tangannya, aku kasih payet. Kebetulan proses memayatnya aku skip, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini dipakai bagian dada dan bagian bahu di belakang itu cukup ngepas di badan. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di penghujung video ini. Semoga bisa menjadi salah satu referensi. Dan semoga sehat-sehat semuanya. Semoga rezeki kita juga semakin bertambah. Dan sampai jumpa lagi.